balik sedikit mungkin mundur ke pertanyaan kedua tadi ya. Kalau ada orang yang masih mau beli iPhone 11 atau 12 masih disarankan atau enggak? Tadi Mas Ikram nanya itu ya. Disarankan tidak, karena kalau kita lihat di IG story bahkan di TikTok kita selalu rekomendasiin balik ke awal tadi minimal iPhone 13. Kenapa? Alasannya itu banyak. Pertama, kita bisa lihat di iBox sendiri itu iPhone 13 masih keluar yang baru. Apple tuh masih ngeluarin. Padahal itu keluar udah tahun 2022. Tapi masih di-renew. Artinya dari Apple-nya pun merekomendasikannya itu. Oke, walaupun sekarang juga ada iPhone 15 juga udah keluar gitu, tapi 13 masih dipertahankan. Artinya memang dari Apple-nya merekomendasikan itu sebagai bare minimum kali ya, kayak minimal lu punyanya iPhone 13 deh gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi 11 atau 12 masih disarankan atau enggak? Kalau dari Kope udah enggak, minimal 13. Tapi kalau budgetnya adanya buat segitu, silahkan aja dibeli. Tapi kalau bisa nggak ada di Kope. Tapi nggak di Kope, cari nomor lain itu. Iya, kalaupun minta cariin Kope ada, tapi ya mungkin agak nunggu kali ya. Iya, nyari yang sesuai standar Kope. Standar Kope agak susah. Oh iya, ini juga terkait dengan standar Kope ya. Jadi waktu 2022 aku follow itu, pertanyaan krusialnya kalau kenapa aku harus ambil yang second aja, kenapa nggak yang baru itu, yakin nggak nih gue itu handphone mesinnya nggak diganti, kameranya diganti atau baterainya nggak diganti, kan nggak tahu apa-apa ya, apalagi orang yang baru mau pindah dari Android ke iPhone, terus disaranin beli yang second dulu aja biar membiasakan sama ekosistemnya. Tapi kalau beli second kan di toko yang sembarangan, apakah itu dalemannya itu aman atau enggak gitu? Di Kope itu standarnya gimana? Ini menarik ya, jadi mungkin salah satunya orang kenapa terus-terusan alhamdulillah percaya sama Kope. Di luar memang kita cara pendekatan yang berbeda. Jadi yang aku pelajarin ya, mungkin konteks sedikit backgroundku itu juga memang di marketing branding. Orang akan beli produk kita itu based on dari marketingnya, dari ads-nya, dari iklannya. Pertama kali dia nge-decision itu biasanya itu dari visual, dari ads-nya lah gitu. Oke, dia ngelihat ini sebenarnya tokonya kayaknya bagus deh, gue coba ah. Tapi orang akan repeat itu kalau produknya memang beneran bagus. Jadi kalau misalkan dia kena ads-nya bagus, ternyata produknya jelek, itu ya dia nggak bakal beli lagi. Nah di Kope itu selain memang mikirin marketingnya yang emang insya Allah di luar kebiasaan orang jualan, kita juga di produk wajib bagus. Tadi pertanyaannya bagus tuh, kayak kalau orang baru mulai ke iPhone, beli iPhone second pasti kan takut. Apalagi memang bener ya, kayak sekarang itu di mana-mana itu banyak banget iPhone rakitan. Kalau di Kope itu standarnya lumayan ketat mas. Kita ngecek ada banyak QC-nya, itu kalian bisa lihat di Instagram kita, di TikTok kita itu banyak, ada satu video yang udah kita jabarin. Kalau mau ngecek iPhone second itu apa aja itu ada tuh satu video nyampe 13 list lah kalau nggak salah. Yang pasti kita udah ngecek itu, dan di luar itu kita ada ngecek lagi dari dalemannya yang biasanya kayaknya orang awam juga belum bisa, karena itu perlu alat. Mungkin ada yang tahu ya kayak Trio Tools gitu, itu salah satu alat untuk ngecek di laptopnya apakah itu udah pernah diganti atau enggak, itu kelihatan dari situ. Tapi nggak usah jauh-jauh ya, biasanya ya aku udah megang iPhone dari Kope itu dari 2018 akhir, tapi kalau aku pribadi tuh jualan udah dari 2013 zaman Kaskus. Masih Ikram tahu Kaskus ya dulu ya? Itu iPhone 4, iPhone 3GS, itu aku jualan zaman SMA mau kuliah. Nah jadi insya Allah sedikit banyak megang iPhone tuh tahu nih rakitan, ini enggak, tapi kan itu balik lagi jam terbang ya. Nah balik tadi, kalau untuk orang awam listnya tadi udah kita share, tapi kalau Kope sendiri tadi nanya internal ya kita akan ngecek dari boxnya, ngelihat bawahnya aja, ngelihat murnya, itu akan kelihatan apakah pernah dibongkar atau enggak. Murnya aja? Murnya. Ini koreksi ya kalau ada yang nonton lebih pakar dari Kope silahkan gitu ya. Cuman kalau aku pribadi ini yang aku pakai, mur itu kalau dari Apple-nya, Apple itu terkenal presisinya semasif itu ya, rapih banget, clean banget gitu. Jadi kalau ada mur yang beda warna, nggak usah lah beda warna lah, warnanya sama tapi miringnya beda gitu, kayak tahu ya kalau mur itu ada kayak apa ya, bunganya gitu ya, yang satu miring ke kanan satu lurus, itu potensi udah pernah dibuka gitu. Dari situ tuh kelihatan. Terus dari layar kalau kita ngecek itu kelihatan banget ini KW atau enggak, balik lagi tuh kelihatan mas. Itu kan harus sering lihat itu jam terbang berbagai macam iPhone untuk tahu. Jadi kalau orang yang baru beli perdana dan dia beli second, dia nggak tahu akan susah. itu iPhone second udah diganti atau belum ya. Betul. Apalagi baterai aku dengar itu ada suntikan, suntikannya ya. Ada. Jadi bisa tinggi gitu baterai health. Betul. Padahal rendah hasilnya. Padahal rendah gitu ya. Ya. Okay. Itu kalau dipakai terus selama beberapa bulan, baterai health-nya turun. Sesuai sama aslinya berapa? Sama yang aslinya. Oh, baru ketahuan setelah beberapa waktu gitu ya. Gak usah beberapa bulan ya, mingguan aja. Mingguan sudah normal lagi. Udah balik ke yang aslinya.
Nah jadi ada parts-parts yang memang harus dicek banget. Tadi baterai, LCD. Nah kalau daleman kayak IC dalamnya dan segala macam itu memang akan sulit buat orang awam kayak tadi ya. Cuman dari yang luar bisa dicek itu wajib dicek. Nah insya Allah kalau di Kope itu memang ya kita boleh cek lah kayak di testimonials IG Kope ya. Itu alhamdulillah dari 2019 udah kita rangkum sampai sekarang. Itu ada nyampe beberapa tuh di highlight. Ya kayaknya sampai ada 10-an highlight deh. Satu highlight itu kan bisa nyampe 100 kalau nggak salah. Story ya nyimpen ya. Itu boleh dicek gitu. Alhamdulillah ya alhamdulillah puas lah 99% ya. Iyalah, kayaknya nggak pernah ada yang ngeklaim nggak puas gitu deh Nggak selama pernah aku ada ya. jualan. Nggak pernah alhamdulillah. Bahkan repeat order ya, aku lihat Repeat beberapa order. repeat order ya. Aku lihat di story-nya. Ini iPhone ketiga nih, dia ngomong itu dengan suka hati dia, dengan suka hati. Nggak disuruh, nggak di nanti bilang gini ya, nggak gitu. Nggak ada sama sekali. Dia bilang sendiri dia bangga gitu beli di Kope. Alhamdulillah, nah itu ya. Jadi ya kurang lebih itulah memang standarnya insya Allah semasif itulah di Kope mas. Iya, iya.